kembali dengan NG Pendapat Official. Video kali ini kita akan membahas jenis pekerjaan, yaitu PKWT. Apa itu PKWT? Nah, inilah materinya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa itu PKWT? Pekerjaan yang boleh PKWT dan hak dan kewajiban PKWT. Kita bahas yang pertama, apa itu PKWT? PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah jenis kontrak kerja di mana masa kerja ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi PKWT itu sudah ada jangka waktu tertentu, itu poinnya. Jadi kita kerja sudah ditentukan, misalnya 3 tahun, 2 tahun itu, ataupun misalnya sampai pekerjaan selesai. Namun setelah itu ada syaratnya lagi. Selain itu apa? Ada jangka waktunya, kita bahas tadi. Ini maksimal paling lama 5 tahun. Lalu jika pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari kesepakatan, maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Ataupun misalnya bisa dikontrak setahun, tapi paling lama itu 5 tahun, seperti itu ya. Dan PKWT ini harus dituangkan dalam surat kontrak, karena jika kontraknya berdasarkan lisan saja, maka demi hukum akan menjadi PKWTT atau waktu tidak tertentu, seperti itu. Lalu kita bahas lagi, apa aja pekerjaan yang boleh di PKWT-kan. Yang pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu, yaitu misalnya diperkirakan tidak terlalu lama, bersifat musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Nah, jadi itu yang bisa diboleh PKWT-kan. Misalnya apa? Misalnya musiman ya, misalnya panen, pada saat panen, atau produk baru, misalnya ada perusahaan yang sedang mengeluarkan produk baru, masih trial, itu mempekerjakan karyawannya PKWT karena masih trial, seperti itu, sementara. Lalu ada juga PKWT berdasarkan selesai suatu perjanjian tertentu, misalnya perjanjian yang sekali selesai atau sementara, atau kegiatan bersifat tidak tetap. Misalnya apa ya? Kontraktor, misalnya pembangunan gedung apartemen, pembangunan mall, itu kan hanya sementara, ada tahuan, ada prediksinya kira-kira berapa tahun selesai. Nah, itu juga boleh yang PKWT, seperti itu ya. Lalu hak PKWT itu apa saja? Karena hak karyawan PKWT yang pertama adalah upah yang layak. Upah yang layak di sini adalah sesuai mengacu pada aturan UMK setempat, seperti itu. Lalu apa? Ada jam kerja dan lembur. Jam kerja misalnya adalah kita mengacu pada aturan seminggu 40 jam dengan bisa dibagi antara ada yang 6 hari kerja atau 5 hari kerja. Kalau yang 6 hari kerja adalah Senin sampai Jumat 7 jam, Sabtunya 5 jam. Lalu kalau Senin sampai Jumat adalah misalnya 8 jam. 8 jam lagi ketemunya seminggu itu 40 jam. Seperti itu. Lalu gimana jika jam kerjanya lebih dari 40 jam seminggu? Maka itulah yang dihitung lembur. Ini ada perhitungan lembur. Mengacu pada pasal 32 PP 35 tahun 2021, upah lembur adalah gaji dibagi 173. Itu ketemu 1 jam lemburnya. Lalu bagaimana perhitungan lemburnya? Yang untuk hari biasa, kita 1 jam pertama dikali 2, 1,5, dan jam berikutnya dikali 2. Gampangnya, ya misalnya teman-teman jam kerjanya lembur 2 jam misalnya. Jam pertamanya dikali 1,5, lalu jam keduanya dikali 2 jam, jadinya 3 jam setengah, kan gitu ya, seperti itu. Atau kalau gampangnya dikali 2 dikurangin setengah, misalnya lemburnya 2 jam, nah, dikali 2 4, dikurangin setengah 0,5 misalnya, jadinya 3,5 jam, seperti itu ya rinciannya. Lembur 2 jam, 1 jam pertamanya 1,5, terus 1 jam berikutnya 2, jadi 1,5 tambah 2 jadi 3,5, seperti itu.
atau tadi dikali 2 dikurangin setengah, sama aja 3,5 jam. Lalu kalau hari libur, nah ini kalau yang ada perbedaan, karena kalau hari libur pasal 31 ayat 2 misalnya nih, yang untuk 6 jam kerja, maka perhitungan lemburnya adalah jam pertama sampai jam ke-7 dibayar 2, lalu jam ke-8 dibayar 3, jam ke-9 dibayar 4. Jadi kalau teman-teman misalnya lembur 7 jam, itu berarti 14 jam. Ternyata lembur nambah lagi sejam lagi, berarti 14, tadi tambah 3. 14 tambah 3 itu 17, berarti kan. Nah, terus tambah lagi sejam lagi dibayar 4, berarti 21 jam, dan seterusnya gitu. Nah, ini yang ada perbedaan kalau jatuh hari liburnya di hari kerja terpendek, misalnya dari Sabtu tanggal merah, teman-teman disuruh lembur. Jadi kita tetap mengacu kepada jam kerja kita seperti biasa, 5 jam kerja dulu. Jadi 5 jam pertama dikali 2, lalu jam ke-6 itu langsung dikali 3. Sekarang kita Sabtu biasanya kan setengah hari. Jadi lemburnya pun saat kita tanggal merah jatuh dari Sabtu, hitungnya kayak hari kita sehari, 5 jam dikali 2, lalu jam ke-6 nya jatuh baru dikali 3, jam ke-7 dan sampai ke-9 misalnya dikali 4, seperti itu ya. Nah, beda lagi kalau teman-teman yang memang hari jam kerjanya supaya hanya sampai Jumat, ya udah berarti gampang, pokoknya jam pertama sampai jam 8 dikali 2, pas jam lembur, jam 9 nya dikali 3, jam 10 nya dikali 4, dan seterusnya seperti itu ya. Sampai sini jadi ada gambaran ya mengenai lemburan. Jadi kalau teman-teman yang hari biasa itu ada aturan tersendiri, yang hari libur itu dulu bagaimana ngeliat sikonnya dulu. Teman-teman itu kerjanya sehari-harinya 6 jam kerja atau 5 jam hari kerja, 6 hari kerja atau 6 hari kerja. Nah, itu ada 2 aturan yang diatur oleh pemerintah. Seperti itu ya. Oke. Tadi kita bahas jam lembur. Nah, sekarang kita bahas ke jaminan sosial. Setiap pekerja wajib didaftarkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Karena itu adalah dasar perlindungan sosial yang diwajibkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita bekerja penuh resiko, ya itu harus ditanggung di Snaker. Apa? Jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Dan kita juga butuh ketenangan juga, keluarga kita di rumah ditanggung oleh BPJS Kesehatan sehingga karyawan jadi produktif. Lalu ada cuti harus karyawan sudah lebih dari setahun harus punya cuti 12. Nah, itu nanti pengaturan diatur masing-masing perusahaan. Lalu ada juga dispensasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 93 ayat 4. Itu juga yang ngatur karyawan boleh meninggalkan pekerjaan dengan tetap dibayar. Ini di luar cuti ya. Yang pertama misalnya menikah itu dapat dispensasi 3 hari, atau menikahkan anak 2 hari, lalu menghitankan atau membaptis anak 2 hari, istri melahirkan atau keguguran 2 hari, suami, istri, orang tua, mertua, anak atau menantu meninggal 2 hari, anggota keluarga dalam satu rumah meninggal 1 hari. Itu adalah hak karyawan yang harus tetap diberikan kepada semua karyawan, termasuk karyawan PKWT. Lalu ada kepastian kontrak. Nah, di sini penting kepastian kontrak itu karena jadi karyawan itu tahu habisnya kapan. Jadi kita tidak digantung. Makanya butuhnya adalah surat kontrak. Itu karyawan harus dapat 1 agar dia tahu dia habisnya kapan. Jangan sampai sudah habis kontraknya tapi karyawan masih terus bekerja. Nah, itu makan menjadi kerancuan atau mungkin jadi permasalahan di hari kemudian gitu. Lalu apalagi hak karyawan, ada kompensasi. Nah, ini terkait tadi kepastian kontrak. Aturan yang baru PP 35 tahun 2021 adalah pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja buruh yang hubungan kerja berdasarkan PKWT. Pasal 2-nya memberikan uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Jelas ya. Nah,
di sini ada perhitungannya. Lanjut ke pasal 16-nya. PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan sebesar 1 bulan upah. Selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. PKWT selama lebih dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja 12 dikali 1 bulan upah ya. Berarti hitungannya per bulan sebenarnya. Syaratnya minimal 1 bulan PKWT itu sudah dapat uang kompensasi. Nah, ini ya. Yang di sini jelas ya. Tadi keuntungan proporsional. Oke. Lalu selain ada hak pasti ada kewajiban. Kewajiban karena PKWT adalah yang tadi hak ini tidak berlaku untuk PKWT tenaga kerja asing. Ini khusus untuk tenaga kerja dalam negeri. Oke. Lalu kita beralih ke kewajiban PKWT. Kewajiban PKWT yang pertama adalah sudah pasti melaksanakan tugas yang sesuai dengan ada di dalam perjanjian kerja kita. Kayak butuh sekali perjanjian surat kontrak itu harus jelas. Di situ ada job desk kita. Lalu mematuhi aturan perusahaan, mulai dari tata tertib ataupun ada aturan-aturan yang ada di dalam kontrak kerja juga, prosedur yang dibuat, atau juga ada PP peraturan perusahaan atau PKB, dan juga tentang K3 itu wajib dipatuhi oleh karyawan kontrak PKW tersebut. Lalu ada juga yang terakhir ya, wajib menyelesaikan kontrak. Maksudnya adalah apa? Jadi gini, jika kita mengacu pada pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, ada pasal berbunyi apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhir hubungan kerja karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebagai dasar upah pekerja buruh sampai batas waktu berakhirnya waktu perjanjian kontrak. Artinya begini, jadi kalau kita kontrak 6 bulan, nah ternyata di bulan ke-7 kita ingin mengundurkan diri. Dari sini pihak yang mengundurkan diri, pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi. Berarti kita ada sisa berapa bulan lagi? Ganti 3 bulan, misalnya 7, berarti kan itu 5 bulan lagi. 5 bulan itulah yang kita harus bayar ke perusahaan. Begitupun sebaliknya, perusahaan ternyata pengen memberhentikan lebih awal karyawan di bulan ke-7, maka perusahaan juga wajib membayar 3 bulan dari kontraknya, sisa kontraknya. Jadi ada 2 ya. Jadi kalau perusahaan itu ada 2, berarti kalau dia ingin memberhentikan karena PKWT tengah jalan, yang pertama dia harus membayar kompensasi, yang kedua harus membayar penalti. Sementara kalau karyawan dia dapat menerima kompensasi. Kalau misalnya dia ingin berhenti tengah jalan ya kontrak, dia dapat menerima kompensasi selama dia bekerja, misalnya 7 bulan itu dapat kompensasi, dan dia juga wajib membayar sisanya 3 bulan, sisanya 5 bulan itu kepada perusahaan. Tinggal hitung-hitungan lebih besar mana antara kompensasinya dengan penaltinya. Ini menurut aturan pemerintahnya. Pada pelaksanaannya ada juga perusahaan yang tidak memperlakukan seperti ini, terutama yang penalti ini. Jadi makanya diperhatikan, lagi-lagi perhatikan di kontrak. Apakah ada yang peraturan yang mensyaratkan karyawan yang meresign di tengah jalan itu harus membayar penalti. Makanya harus ditanyakan betul-betul di situ. Jangan sampai kita harus membayar penalti, itu seperti itu. Makanya baca dulu di awal perjanjiannya seperti itu. Lalu, nah setelah penjelasan ini apa sih teman-teman yang dapatkan? Nah, kalau boleh saya ngasih kesimpulan adalah PKWT adalah jenis pekerjaan sementara yang maksimal 5 tahun, itu aja maksimal 5 tahun. Nah, jika ada pelanggaran terhadap aturan PKWT tersebut, maka dari pihak pekerja tersebut menjadi PKWTT. Karena misal tadi telat perpanjang kontrak
atau misalnya ada PKWT itu tidak ada probation, tapi ternyata PKWT itu dijadikan saat probation, itu jadi otomatis karyawan ada kesalahan administrasi itu otomatis mengakibatkan perubahan status kita sebagai karyawan kontrak menjadi karyawan tetap PKWTT, seperti itu. Aturan PKWT tadi tersebut menjadi PKWTT ya. Aturan hak dan kewajiban dibuat untuk memberikan rasa keadilan antara karyawan dan perusahaan. Jadi imbang tadi ya, saya membahas PKWT, membahas pesangon, kompensasi maupun penalti. Itulah di situ kehadiran pemerintah untuk memberikan keadilan bagi pengusaha maupun karyawannya. Seperti itu ya jenis-jenis kontrak PKWT. Oke, terima kasih. Pada video ini kita telah membahas mengenai kontrak PKWT yang tadi kita sudah bahas satu persatu, mulai dari apa itu definisi PKWT, apa saja pekerjaan yang boleh PKWT, dan hak dan kewajiban dari PKWT tersebut. Semoga video saya membantu menambah wawasan dari teman-teman semua. Jika ada yang pertanyakan, silakan tanya di kolom komentar, ataupun misalnya ternyata saya sudah tidak update informasi yang saya berikan, ternyata ada pasal undang-undang terbaru yang tidak saya cantumkan di sini, boleh juga teman-teman cantumkan juga di komen, agar juga sebagai pembelajaran buat saya juga, sebagai biar saya menambah selalu update tentang pengetahuan saya. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa subscribe MGR 88 Official. Saya juga follow Job Today di Instagram, dan juga follow juga di LinkedIn Ahmad Nugraha. Dari saya sekalian lagi terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.